Amerika. Ini sedikit visi dari saya. Jadi kita akan membahas wawasan kebangsaan. Kalau biasanya itu keindonesiaan, tapi bodoh bisa aja. Wawasan kebangsaan, pengetahuan tentang bangsa, pengetahuan tentang keindonesiaan. Mungkin untuk ini gambar orang merdeka ya, merdeka membawa bendera merah putih. Tapi kita akan fokus kepada dua materi. Yang pertama sejarah kemerdekaan Indonesia, yang kedua peran ulama NU dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi ini peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. Jadi kemerdekaan Indonesia resminya itu terdata dalam peristiwa proklamasi. Jadi ini namanya sejarah, ya kayak gini sudah materinya. Jadi isu-isu tentang kemerdekaan bangsa Indonesia itu berawal dari sidang istimewa Parlemen Jepang ke-85 tanggal 7 September 1944 di Tokyo, bahwa pada parlemen tersebut Menteri Koiso mengumumkan bahwa India Timur, kalau dulu tidak ada namanya, masih Indonesia tidak ada, India Timur namanya, diperkenankan untuk merdeka kelak di kemudian hari. Latar belakangnya apa? Beliau bilang seperti itu. Tadi Jepang oleh pasukan Amerika dan jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan Amerika. Terus tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI. Itu bahasa Jepangnya itu ya, Dokuritsu Junbi Josakai atau BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Hajiman Wadiodiningrat. Terus tanggal 7 Agustus dibentuklah lagi badan yang lebih terperinci, yaitu BPKI atau Dokuritsu Junbinkai. Dan BPUPKI resmi, karena sudah dibentuk lagi resmi, BPUPKI resmi dibubarkan dan terpilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta sebagai wakilnya. Terus tanggal 6 sampai 9 dan 9 Agustus, nah ini peristiwa besar yang sangat menohok kondisi Jepang pada waktu itu, yaitu di bom atomnya kota Nagasaki dan Hiroshima, di mana kita ketahui dua kota tersebut pusat dari pemerintahan dan perekonomian Jepang pada waktu itu. Terus tanggal 12-nya Jenderal Besar Tsurenji menyampaikan kepada tokoh pergerakan, yaitu Soekarno, Hatta, dan Hajiman Wadiodiningrat, untuk memberikan kabar kemerdekaan. Nah, ini kabar pertama dari pihak Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 1945 dan dilaksanakan oleh PTI.
diumumkan oleh Jenderal Tureci bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus, terjadilah pro kontra atau perbedaan pendapat dari dua golongan. Yang pertama, golongan tua dan golongan muda. Siapakah golongan tua? Yaitu para orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang tertib atau pro kepada Jepang pada waktu itu, dan setuju kemerdekaan akan dikumandangkan pada 24 Agustus. Tetapi di salah satu sisi golongan muda, yaitu anggota PETA atau PETA ya, tentara bentukan Jepang itu, tapi dari masyarakat pribumi, dari masyarakat kita dan mahasiswa tentunya, itu tidak mau ngeyel, tidak mau tanggal 24, tidak mau dilakukan oleh PPKI, itu sebenarnya mau. Karena apa? Karena dua-duanya itu mereka beranggapan karena itu pemberian Jepang. Ini kan kemerdekaan bangsa kita. Kenapa berharap kepada mereka? Gitu katanya golongan muda. Kenapa bergantung kepada mereka sedangkan yang merdeka itu kita? Nah, terus berkontra itu sampai tanggal 15 Agustus. Beliau-beliaunya yang dari rapat itu memutuskan bahwa kemerdekaan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri. Jadi ditekankan lagi, bukan lagi kehendak dan perintah dari Jepang. Dan juga diperkuat oleh keputusan rapat Darwis, spasinya kurang, dan Wikana kepada Soekarno dan Hatta di Jakarta untuk memaklumatkan dimajukan pada 16 Agustus. Dalam pro kontra ini tak jarang saling sikut, bahkan ada terjadi pertumpahan darah di dalam pro kontra itu. Dan Soekarno Hatta karena termasuk dalam golongan tua itu tetap kekeh untuk kemerdekaan Indonesia dalam pengawalan dan dilaksanakan oleh PPKI. Monggo aja. Nah, setelah pro kontra itu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini sebuah wilayah di Jakarta Timur, tapi diabadikan sebagai peristiwa karena mempunyai sejarah dan cerita penting dalam kemerdekaan Indonesia. Apa? Pertama, tanggal 16 yang awalnya diusulkan oleh rapat terakhir itu 16 itu Soekarno dan Hatta diculik dalam rangka mengasingkan atau jauh dari pengaruh Jepang. Karena Soekarno dan Hatta ini dipengaruhi, jangan merdeka dulu, tunggu keputusan Jepang, tunggu keputusan PPKI, digitukan terus. Terus itu Rengas Dengklok. Terus di Jakarta terjadi dialog golongan muda dan mendapat kesepakatan dalam dialog tersebut
bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus selambat-lambatnya pukul 12 siang. Ini. Karena Soekarno dan Hatta melihat perjuangan golongan muda sampai begitunya, sampai beliau diculik, sampai propaganda itu dilakukan, bahkan serangan-serangan ke Jepang itu tiada henti, bahkan pamflet-pamflet itu juga disebarkan. Peristiwa itu mengubah jalan Soekarno. Jadi Soekarno dan Hatta itu berpikir, ini kan bangsa saya, kenapa kok harus bergantung kepada Jepang? Jadi terjadinya peristiwa Negeri ini salah satu hidayah dan petunjuk Soekarno Hatta untuk teguh berdirian memerdekakan bangsa Indonesia dengan tanpa PPKI dan pengaruh Jepang pada waktu itu. Baru tanggal 16-nya itu sampai di Jakarta, karena sudah beliaunya kan sadar istilahnya sadar pada pukul 23 jam 11 malam, dan langsung dibawa ke kediaman Laksamana Aida. Terus di kediaman beliau Laksamana Aida itu membahas tentang proklamasi, tentang kemerdekaan Indonesia. Namun pada waktu itu tidak membuahkan hasil. Artinya diskusinya tidak mencapai mufakat dalam perundingan tersebut. Bahkan desakan dari misi murah melarang Soekarno dan Hatta untuk tetap, jadi dihasut terus oleh Indra Jepang pada waktu itu. Monggo lanjut. Selanjutnya perumusan dan pengesahan. Jadi sudah diskusi di kediaman Laksamana Aida, itu hadir beliau-beliaunya yang diundang, Sukarni, Mbah Dewa dan BM. Pada awalnya golongan pemuda itu mengusulkan teks proklamasi yang keras nadanya, tapi tidak disetujui karena tidak tahu itu gimana teksnya, tidak tahu. Tapi intinya keras nadanya. Kemudian selanjutnya dirumitkan lagi antara Soekarno Hatta dan Ahmad Subarjo, dan diperoleh ini proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan perusahaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi ini teks pertama. Jadi teks pertama asli coret-coretan, asli diskusi antara ketiga tokoh tersebut. Lanjut. Setelah disusun, ditulis oleh beliau bertiga, itu diberikan kepada Sayyidi Melik. Jadi beliau sekretaris
Jadi kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang tidak baku itu dibetulkan oleh saya itu. Dan juga golongan muda pada waktu itu mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh orang yang hadir. Jadi pada waktu itu ada polemik, sudah proklamasi sudah ada, sudah ditulis, lalu ada polemik, siapa yang mau mendatangani ini? Jadi golongan muda mengusulkan, Hatta pertama mengusulkan semua yang hadir di sini menandatangani. Namun karena banyaknya tokoh dan para undangan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk menandatangani semuanya. Lalu golongan muda mengusulkan tidak perlu sudah, karena cuman Soekarno Hatta saja yang perlu menandatangani. Karena apa? Karena mereka berdua merupakan dui tunggal. Tahu dui tunggal ya? Jadi dua yang satu. Apa? Dua yang satu. Jadi dua orang yang menjadi satu. Artinya satu pemikiran. Apa kalau bahasa sekarang itu? Sefrekuensi. Nah ini sudah diperbarui oleh Said Malik dan menjadi teks proklamasi yang kita kenang, yang kita ketahui sampai sekarang. Coba dibaca bersama-sama ya, biar semangat. 1, 2, 3. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesegera. Jakarta tahun atas nama Indonesia Soekarno. Merdeka. Setelah ditulis, barulah tinggal dibacakan di muka umum atau diumumkan di muka umum. Pagi hari tanggal 17 Agustus, para pemimpin nasional dan pemuda kembali ke masing-masing. Jadi yang tadi rapat itu kembali ke masing-masing. Awalnya rakyat dan tentara Jepang menyangka proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikaida. Tapi Sudiro itu melaporkan kepada Muwardi, Kepala Keamanan Soekarno, bahwa di lapangan Ikaida itu sudah banyak tentara Jepang dan sudah banyak rakyat-rakyat yang sudah menunggu. Nah, dalam kondisi tersebut sudah tidak bisa berkutik, di sini aja sudah, di rumahnya Soekarno yang bertempat di Jalan Bangsaan Timur 56 Jakarta. Nah ini juga Suwirmo, ini yang berperan ini. Suwirmo meminta Wilombo, ini nama-nama orang dulu ya. Nah, ini mikrofon itu. Mikrofon ini masih minjam itu, kemudian meminjam mikrofon, masih meminjam kepada Gunawan itu. Ini orang-orang berperan. Memang sengaja mencantumkan ini biar kita tahu semua. Nah ini keperluan bendera ini, siapa-siapa yang berperan ini. Suhud. Setelah diperintah oleh Sudiro, beliau langsung mencari tiang bendera dan memotong bambu di belakang rumahnya dan kemudian diberi tali. Tapi dia lupa, Suhud itu lupa bahwa di depan rumah Soekarno itu ada 2 tiang bendera. Saking semangatnya ya, kan mungkin dah sampean dah bayangkan apa
di pakon di Dawi Kiai suruh ambilkan ini, itu kan biasanya tidak mikir ya, bukan tidak mikir atas nama takdim hormat kepada guru kan gitu kan biasanya, itu kan gitu. Kadang lupa ada pakai sandal itu kan biasanya, bisa pakai gitu. Terus di lain tempat Fatmawati istrinya Soekarno itu menjahit bendera merah putih. Siapa? Kenapa kok bendera merah putih? Nanti di belakang ada sejarahnya. Terus kemudian sudah semua persiapan sudah selesai, kok belum dilaksanakan, kok belum diumumkan, kok belum dibacakan kepada muka umum. Para pemuda mendesak dulu, cepetan. Tahu Madura ya sini ya? Sebagian. Cepetan. Mendesak Wardi. Cepetan. Soekarno tidak mau karena wakilnya siapa? Hatta tidak datang masih. Untunglah 5 menit sebelum pelaksanaan Hatta datang. Itu. Monggo. Setelah itu dibacakan dalam rangkaian upacara proklamasi yang dipimpin oleh Latih Hendra Ningrat tanpa protokol, jadi tanpa latihan, tanpa komando, sudah tiba-tiba ya saking semangatnya terharunya dan khidmat kepada kemerdekaan Indonesia. Terus Soekarno pidato yang dalam isinya itu pertama perjuangan melawan kolonial, cukup panjang dan memerlukan keteguhan hati. 2, cita-cita perjuangan itu adalah kemerdekaan Indonesia. Jadi kita berjuang ini untuk kemerdekaan Indonesia, bukan untuk apa-apa, bukan untuk diri saya, bukan untuk diri Anda, tapi untuk bangsa Indonesia, atas nama bangsa Indonesia. Terus berdaulat itu harus mampu mempunyai arah kebijakan resmi. Terbukti pada waktu parlemen itu Indonesia non-blok, jadi tidak ikut blok timur dan tidak ikut blok barat, dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Itu pengibaran bendera oleh natif dan suku perlahan-lahan. Jadi mereka sudah tahu. Dan juga lagu Indonesia Raya secara spontan dinyanyikan oleh hadirin. Nanti siapa penciptanya ada di belakang. Terus upacara ditutup oleh wakil wali kota Suwiryo dan Wardi. Selanjutnya, ini setelah upacara proklamasi kemerdekaan dan pembacaan proklamasi, tinggal diumumkan dari Sabang sampai Merauke, tinggal diumumkan kepada wilayah dan ditugaskan Saharudin wartawan domain kepada kepala kantor bagian radio. Itu bisa dibaca sendiri ya. Pada waktu itu pertama radio dulu, karena waktu itu akses termudah dan termewah mungkin radio, dan itu pun masih dalam pengaruh Jepang. Terbukti, ini kantor berita Domei tidak menghalangi tiket para pemuda. Ini dilarang masuk itu. Karena dilarang masuk dan tidak boleh menyebarkan berita itu lagi, berita proklamasi.
para pemuda membuat pengacara baru. Ini hebatnya pemuda Indonesia itu. Jadi ditutup, buat lagi, ditutup, buat lagi, buat lagi, sampai tersebar juga melalui pers dan sembarangan kertas, pamflet dan berita itu. Terus pada tanggal 20 Agustus, nah itu hampir seluruh majalah harian di Jawa itu membuat berita proklamasi dan UUD Negara Republik Indonesia yang baru saja dibentuk. Selanjutnya, udah ada sudah. Jadi itu sejarah singkat. Jadi saya agak bingung waktu itu dikasih materi sejarah itu, karena kan sejarah kan cerita ya. Cerita, kalau cerita takutnya ketemu, takutnya takut. Dan biasanya paling kena itu biasanya nobar. Dan kalau pengen menyaksikan sejarah secara visual bisa nanti itu film Soekarno tulisannya Soekarno. Juga ada Murudeka. Nah, Murudeka ini yang sampai sekarang itu pro kontra. Jadi Murudeka ini film kerjasama antara Asia dan Jepang untuk membuat dan menceritakan penjajahan pada waktu itu. Coba sebut kalau bagus itu cerita. Juga kalau pahlawan-pahlawan itu juga Jenderal Sudirman itu mungkin ya pernah lihat, itu banyak. Nah, terus kemudian ulama yang berperan. Jadi kalau pada fokus pembahasan itu ulama NU, tapi saya tarik lebih lebar, ulama yang berperan dalam kemerdekaan. Jadi umat Islam dan tokoh Islam yang berperan. Jadi bukan hanya ulama-ulama itu saja, tapi ada ulama. Yang pertama Habib Ali Al-Habsyi. Ada yang tahu beliau? Tidak tahu. Beliau jasanya apa? Habib kenapa ulama penentu hari dan waktu kemerdekaan ini. Yang perlu kita ketahui, bahkan tidak ada di buku ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Ini saya sebenarnya ini agak ini. Bukan. Agak internal. Agak khusus. Jadi ini saya buka hanya untuk panjenengan semua ini. Jadi hari dan waktu proklamasi 17 Agustus 1945. Itu beliau atas dasar Soekarno itu sowan kepada beliau. Makamnya beliau di Jakarta. Dan sekarang banyak yang baru itu banyak. Karena memang ada. Dan juga pelopor berdirinya majelis-majelis taklim di Indonesia. Jadi majelis-majelis taklim, model-model majelis taklim di Indonesia itu beliau yang mengajarkan dan mengawali. Lanjut, itu satu ya. Monggo. Al-Habib Idrus Al-Jufri. Oh itu salah nulis Al-Habib. Al-Habib Idrus Al-Jufri. Ada yang tahu beliau? Tidak ada. Jadi jasa beliau bendera merah putih. Nah ini. Jadi tadi kenapa
ada pertanyaan, kok bendera merah putih? Nah, kalau lebih spesifik mungkin lain waktu aja, karena ini terbatas waktu. Jadi terinspirasi dari apa itu ada saya. Ditulis kalau perlu ditulis. Tidak ada ini di buku, yakin saya. Tidak ada di buku khusus ini. Dan ini harus kita ingat sebagai umat Islam, apalagi orang-orang itu. Sudah? Nyantai ya? Ya. Pulang berapa? Masih lama itu, masih lama. Boleh tidak? Sudah? Agak cepat. Kalau nanti mau minta PPT-nya ada apa? Nanti kita Iya, jangan ntar nanti ya. ya. Iya. Sudah? Sudah. Ya pun. Lanjut. 3. Sultan Abdul Hamid II. Dasarnya apa? Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Oh ini tidak tahu kita kalau udah ngaji sekarang. Tahunya cuma Garuda yang mana ya? Mana? Oh ini Garuda yang kayak gitu. Ada sejarahnya. Jadi ini sekilas saja. Kenapa saya kasih foto? 1, biar kita kenal. 2, biar kita tidak lupa. 3, biar kita terinspirasi. Ya, iya. Terinspirasi. Sudah? Udah. Belum. Sampai datang. Kan ada mobilnya ya? Saya baru keluar ini panas ini. Sudah? Wafat beliau di Jakarta 30 Maret 1978. Sudah? Lanjut. Al-Habib Hussein Mutahhar. Beliau dasar beliau apa? Lagu kebangsaan Indonesia ada itu, yang versi lama itu. Jadi gimana? Indonesia ya merdeka, merdeka. Itu kalau yang lama itu mulia, mulia, bukan merdeka, merdeka.
yang sejarahnya yang tadi itu, yang ketika upacara bendera setelah pembacaan proklamasi itu baiknya yang awal. Coba lagi nyanyi bersama ya, biar semangat lagu kebangsaan. Sudah? Coba 1, 2, 3. Yang bagus, biar tidak kesannya tidak mengkhianati bangsa kita. Jadi ini sejarah ini ya. Dan katanya Soekarno itu, Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Jadi kalau kita kehilangan suri tauladan, kalau kita kehilangan sejarah, mau apa kita begitu? Coba bersama yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, 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 merdeka. Udah jangan berbuat lagi. Merdeka, 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 merdeka. Iya, biasa. Kan kemarin di belakang. Lanjut. Al-Habib Ahmad As-Sigaf. Beliau salah satu sastrawan Arab, sejarawan, wartawan juga. Jadi beliau terkenal dengan tulisannya, karyanya. Dalam hal ini untuk memberikan semangat para rakyat dan pemuda waktu itu. Sastrawan, wartawan, sejarawan, hebat ya. Ada yang dihukum. Hah? PDF.
Tapi jangan disebarkan ya. Iya ya, iya cak. Khusus untuk panjenengan. Iya cak. Iya. Iya cak, iya cak. Iya, ini dokumen rahasia. Kayu Karena saya diminta panitia memamerkan ini, tak kasih. Oh iya cak. Sudah. Sudah. Jadi